Shalom Aleichem Beshem Yeshua HaMashiach. Salam bagimu dalam nama Yesus Sang Mesias. Kali ini saya ingin ajak kita simak salah satu video. Dan video ini, saya tidak tahu ini ustadz atau siapa. Kemungkinan dia adalah anak santri, tapi so taunya itu luar biasa. Dia berkomentar tentang Yesus Kristus, tentang kekristenan seolah-olah bahwa dia paham. Padahal sebenarnya muslim itu rata-rata tidak paham tentang iman Kristen. Apalagi tentang Yesus Kristus. Jadi kalau dia melakukan perbandingan agama antara Islam dan Kristen, mungkin masih masuk akal. Karena kalau perbandingan agama, dia memposisikan Islam berdasarkan Al-Quran, dan dia harus memposisikan Kristen berdasarkan Alkitab. Dia tidak bisa mencampurkan kedua keyakinan ini, karena dua keyakinan ini sudah berbeda, Islam dan Kristen. Begitupun dengan tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab sucinya. Salah satunya yaitu Yesus di dalam Alkitab, dan juga Isa yang ada di dalam Al-Quran. Ini dua pribadi yang berbeda. Mari kita simak videonya, dan saya akan berikan beberapa tanggapan terkait dengan pernyataan-pernyataannya. Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah manusia, dan saya akan datangkan buktinya dari sumber Injil sendiri. Pertama, Yesus itu makan, minum, dan buang air. Teman-teman bisa lihat di Injil Matius dan Yohanes. Dan Tuhan itu tidak boleh lapar, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau makan dan minum itu berarti bukan Tuhan. Syarat menjadi Tuhan tidak terpenuhi di sini. Yang kedua, Yesus itu tidur dan beristirahat, sebagian disebutkan di Lukas dan Markus. Kalau Tuhan istirahat dan tidur, terus siapa yang mengurus alam semesta? Yang ketiga, Yesus takut dan berkeringat. Ini seperti disebutkan di dalam Lukas. Kalau takut, masa iya Tuhan kemudian takut ke makhluknya? Yang keempat, Yesus sedih dan menangis. Sebagaimana di dalam Yohanes, Yesus menangis saat Lazarus mati. Dan juga di Matius dan Lukas sebelum Yesus disalib, beliau menangis dan gelisah. Apakah Tuhan menangis dan sedih? Ini sangat tidak masuk akal. Dan yang terakhir, Yesus itu berdoa dan sujud. Sama seperti sujudnya orang Islam. Kalau iya beliau berdoa dan sujud, kepada siapa? Kenapa Yesus tidak sujud kepada dirinya sendiri atau berdoa kepada dirinya sendiri kalau dia Tuhan? Adapun kita orang Islam meyakini Yesus adalah utusan Allah yang nanti akan datang di akhir zaman jadi hakim. Ya, jadi itu videonya. Saya akan berikan beberapa tanggapan singkat. Pertama, Tuhan tidak boleh ini dan itu menurut dia tadi ya. Karena dia berkomentar bahwa, oh kenapa Yesus makan dan minum kalau dia adalah Tuhan? Ini sudah tidak memenuhi syarat dia sebagai Tuhan. Ketika kita membatasi gerak-gerik Tuhan dengan memberikan syarat-syarat tertentu untuk Tuhan, pertanyaannya adalah, sekarang siapa yang menjadi Tuhan? Kita yang memberi syarat untuk Tuhan harus begitu dan begini, tidak boleh begitu dan begini, atau Tuhan yang kepadanya kita sematkan batasan-batasan tertentu bagi dirinya. Jadi siapa yang Tuhan? Kalau kita sudah memberikan batasan tertentu, Tuhan tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan melakukan aktivitas selayaknya manusia biasa. Apakah dengan demikian keilahiannya atau kemahakuasaannya itu menjadi hilang dan tidak berguna? Ada salah satu pernyataan yang ingin saya bagikan, yaitu ini dari Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, jika kamu dapat memahaminya, yaitu Allah, maka dia bukan lagi Allah. Artinya bahwa kalau kamu dapat memikirkan bahwa Tuhan itu batasannya begini, harus sesuai dengan pemikiran kamu, maka dia bukan lagi Tuhan. Karena pemikiran kamu sudah melampaui kuasa Tuhan. Harusnya kuasa Tuhan melampaui pemikiran kamu. Jadi, selamat untuk kalian. Kamu menyembah Allah yang benar-benar tidak maha kuasa karena punya batasan-batasan tertentu yang kamu sendiri sematkan sebagai syarat dia adalah Tuhan. Sedangkan kekristenan tidak seperti itu. Karena Yesus berkata begini, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yang selanjutnya, sifat kemanusiaan Yesus. Orang Kristen itu tidak kaget dengan apa yang tertulis di dalam Injil mengenai Yesus makan, Yesus tidur, Yesus takut, Yesus berdoa, dan sebagainya. Itu bukan hal yang baru atau hal yang menunjukkan dia bukan Tuhan. Justru itu adalah kesalahpahaman Islam atau Al-Quran atau Muslim tentang Yesus Kristus. Ketika Yesus menjadi manusia, dia tidak menjadi siluman setengah manusia, tapi dia menjadi manusia secara utuh yang butuh makan, butuh tidur, punya perasaan takut, punya perasaan berani, berdoa, karena dia itu bukan manusia yang tanpa Tuhan atau manusia ateis. Tidak. Dia adalah manusia, dia menjadi manusia yang beragama dan taat pada hukum Allah. Semua itu adalah sisi kemanusiaannya. Jadi, apa yang salah dengan itu? Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah itu cara berpikir Al-Quran dan Muslim tentang iman Kristen atau tentang Yesus Kristus. Yang selanjutnya dia katakan bahwa Islam meyakini Yesus. Apakah itu karena kalian menganggap bahwa Yesus adalah Isa? Itu adalah omong kosong yang selalu dijual oleh para polemikus Muslim, bahkan ustadz-ustadz yang berceramah tentang Islam dan Kristen atau yang berceramah menyerang iman Kristen. Yesus itu bukan Isa seperti yang ada di dalam keyakinan Islam atau dalam Al-Quran. Isa di dalam Al-Quran itu hanya sebuah tokoh polemik yang diciptakan Muhammad untuk melawan orang-orang Nasrani di Arab, yang mana sebenarnya Nasrani ini juga bukan orang-orang Kristen. Jadi Isa dalam
dalam Al-Quran itu, dalam Quran itu hanya tokoh fiktif yang diciptakan untuk berpolemik dengan lawan Islam. Bahkan kemungkinan itu tidak diciptakan oleh Muhammad, tapi di copy paste atau disalin dari Injil-Injil palsu yang pada waktu itu beredar di Arab. Kalau kalian mau membela bahwa bagaimana bisa Muhammad mengcopy atau menyalin kisah-kisah dari Injil-Injil palsu, bukankah dia buta huruf? Pertanyaan saya begini, apakah Muhammad buta huruf tapi dia tidak bisa mendengar? Kenapa saya katakan begitu? Karena cerita-cerita itu orang-orang di Arab pada zaman itu terbiasa dengan bercerita. Mereka bukan hanya membaca tapi juga bercerita. Mereka bercerita, apalagi kita mendapati bahwa Muhammad ini memiliki kaitan atau memiliki hubungan dengan seorang penganut Nasrani, yaitu Waraka bin Naufal. Jadi ada kemungkinan bahwa dia mendengarkan kisah-kisah Injil-Injil palsu ini dari Waraka bin Naufal. Ini saya punya saran untuk saudara-saudara Muslim. Kalau kalian tidak paham tentang kekristenan, lebih baik tanyakan kepada orang Kristen. Jangan langsung melakukan kajian dan menyerang iman Kristen secara membabi buta seperti yang dilakukan oleh ustadz atau si anak pesantren itu. Kan Al-Quran sendiri sudah mengatakan orang-orang Nasrani, ya, kalau kalian menganggap bahwa Nasrani itu adalah kekristenan atau orang Kristen, kan sudah dianggap bahwa orang Nasrani itu adalah ahli-ahli kitab, para ahli kitab. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran juga menyatakan bahwa kalau Muhammad ragu-ragu dengan apa yang diyakini, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanyakanlah kepada para ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Artinya kita yang lebih tahu, kita ahli kitab, kalian bukan ahli kitab, maka tanyakanlah kepada kita yang ahli kitab tentang iman kita yang sebenarnya. Jadi kalau kalian tidak paham tentang iman Kristen, tanyakanlah kepada kita orang Kristen, pada orang-orang Kristen, orang-orang yang disebut sebagai mereka yang membaca kitab sebelumnya. Tanyakanlah kepada ahli kitab, yaitu kita. Jangan so tahu tentang iman kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati.